Minesyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja yang puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat Islam dan iman kesehatan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat berkah salam tak lupa pula kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya di sini Rahmin Hidayat akan menjelaskan makalah kami yang berjudul kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir adalah ilmu logika lahir bersamaan dengan lahirnya filsafat dalam usaha untuk menyebarkan luaskannya. Dan definisi filsafat yaitu proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis ataupun salah arah dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip lokal tanpa memperhatikan relevansinya. Jadi kesehatan relevansi ini timbul ketika seseorang itu menyimpulkan suatu kesimpulan yang tidak relevan ataupun premisnya atau secara logis kesimpulan itu tidak terkandung, bahkan tidak merupakan implikasi dari premisnya. Dalam kesesatan berpikir ini terbagi menjadi dua, yaitu kesesatan material dan kesesatan formal. Yang pertama yaitu kesesatan material. Kesesatan material adalah kesesatan yang terutama dalam materinya ataupun isi dari penalaran tersebut. Jadi kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa ataupun bahasanya yang salah, yang menyebabkan keliruan dalam kesimpulan tersebut dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis ataupun yang relevan. Kata dalam bahasa memiliki arti sendiri. Setiap kata bahasa memiliki arti tersendiri. Dan kesesatan penalaran adapun beberapa kesesatan karena penggunaan bahasa, seperti contohnya kesesatan akuntansi, kesesatan akuntansi verbal, kesesatan akuntansi non verbal, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu kesesatan formal. Kesesatan formal ialah penalaran yang dapat secara sesat atau bentuknya tidak tepat dan tidak sahih. Jadinya kesesatan ini adalah bentuknya yang tidak sahih. Dan jadi kesesatan inilah yang disebut dengan kesesatan formal. Kesalahan formal adalah kesalahan yang terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika tersebut. Jadi kesesatan formal, kesesatan yang dilakukan karena bentuk formal penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika. Jadi dari premis-premis yang tidak menjawab acuannya tersebut. Sesat pikir juga bisa terjadi ketika menyimpulkan suatu lebih luas dari dasarnya, seperti contohnya seperti kucing berkumis, Chandra berkumis, jadi Chandra kucing. Dan sesat berpikir ini pun terjadi dalam berbagai hal, seperti contohnya definisi, klasifikasi,
perlawanan dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari poin A, dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahman, yaitu sumber-sumber kesesatan. Sumber-sumber kesesatan itu ada dua, deduktif dan induktif. Deduktif sangat mudah memperoleh kesesatan dalam logika karena adanya kata-kata homonim. Apa itu homonim? Homonim itu dalam logika kata-kata yang memiliki banyak arti yang biasa disebut kesalahan semantik atau bahasa. Kesalahan semantik di sini biasa disebut ambiguitas. Nah, di sini saya akan memberikan berbagai cara untuk menghindari ambiguitas, yaitu cara menghindari ambiguitas, misalnya menunjukkan langsung adanya kesesatan semantik menggunakan konotasi sejati, hanya memilih kata-kata yang arti tunggal, menggunakan wilayah dengan pengertian yang tepat. Sedangkan kesesatan dalam logika induktif dapat dikemukakan seperti prasangka pribadi, pengamatan yang tidak lengkap atau kurang teliti, kesalahan klasifikasi atau penggolongan karena penggolongannya tidak lengkap atau tumpang tindih maupun masih campur aduk. Hal ini biasa terjadi pada hipotesis karena suatu hipotesis bersifat meragukan dan bertentangan dengan fakta. Kesesatan juga terjadi karena generalisasi yang tergesa-gesa atau analog yang keliru. Kesimpulannya di sini, kesesatan induktif itu karena adanya generalisasi yang tergesa-gesa atau analog yang keliru. Baiklah, sampai sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Ridho. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sesat pikir. Yang pertama yaitu ada kesesatan equivokasi. Nah, jenis kesesatan ini bisa terjadi dikarenakan dalam satu kata atau kalimat mempunyai lebih dari satu makna yang berbeda. Kemudian ada namanya kesesatan amfiboli, yaitu kesesatan dikarenakan adanya konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga memiliki arti yang berbeda-beda. Konstruksi di sini dimaksudkan yaitu penempatan tata letak yang salah dalam sebuah kalimat dan terjadilah pemaknaan yang bercabang-cabang yang membuat sesat pikir itu terjadi. Kemudian ada kesesatan metaforis. Kesesatan ini pun terjadi dikarenakan pencampur adukan arti kiasan dan arti yang sebenarnya. Pemaknaan terdapat pada unsur-unsur persamaan dan sekaligus perbedaan antara kedua arti. Kemudian yang keempat ada kesesatan relevansi. Kesesatan ini terjadi oleh suatu argumentasi yang diberikan tidak relevan atau tidak sesuai maknanya, yang tidak tertuju pada persoalan yang sedang terjadi. Kemudian yang kelima ada kesesatan aksidensi. Nah, kesesatan ini terjadi oleh seseorang yang memaksakan aturan-aturan yang sifatnya umum pada suatu keadaan. Ini pun dikarenakan oleh faktor penalaran yang salah dalam pengungkapan. Nah, dari jenis-jenis sesat pikir ini, bagaimana cara kita untuk menghindari terjadinya sesat pikir pada diri sendiri? Adapun saya letakkan di sini strategi-strategi menghindari sesat pikir. Apa itu? Yang pertama ada harus tetap bersikap kritis terhadap setiap argumen yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, meneliti setiap bahasa dan penggunaan dalam sebuah argumen. Kemudian yang terakhir ada harus bisa menelaah. Harus bisa menelaah, jangan sebuah argumen itu ditelan mentah-mentah yang sifatnya itu asing atau tidak kita ketahui. Ini pun digunakan agar tidak terjadinya kesesatan dalam pemahaman berpikir. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan.